dan rumah sudah NIM 0418103000. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal usaha saya keripik pisang. Sebelum ke pemaparan dari usaha keripik pisang, nah ini beberapa contoh dari produk pisangnya ya. Di sini saya membagi proposal usaha keripik pisang saya menjadi 7 bagian. Yang pertama latar belakang, yang kedua visi dan misi, yang ketiga tujuan, yang keempat strategi manajemen SDM, yang kelima analisis SWOT, yang keenam strategi MOP, dan yang terakhir metode promosi dan pemasaran. Latar belakang usaha. Nah, kenapa saya memilih usaha keripik pisang? Karena lingkungan saya merupakan daerah yang agraris. Masih banyak lahan pertanian dan lahan pertanian tersebut banyak digunakan untuk menanam pohon pisang. Karena kondisi tanah tersebut sangat cocok sekali untuk penanaman pohon pisang. Karena kondisi ini, saya mempunyai pikiran untuk membuka usaha keripik pisang ini. Visi dan misi. Visi, dengan usaha yang sederhana ini, keripik pisang semoga menjadi salah satu peluang untuk lebih meminimalkan tingkat pengangguran dalam beberapa tahun ke depan, dengan harapan dapat membuka cabang di berbagai daerah. Misi, memproduksi barang dagangan yang berkualitas, sehat, dan bergizi, melayani konsumen dengan sepenuh hati dengan mengutamakan kenyamanan. Yang terakhir, menjadikan usaha ini sebagai sumber lapangan kerja. Tujuan dari usaha keripik pisang ini yaitu mendapat keuntungan, memanfaatkan melimpahnya bahan baku sehingga dapat menambah nilai guna, menciptakan wirausaha mandiri, dan yang terakhir dapat membantu para petani yang menanam pohon pisang. Strategi manajemen SDM. SDM merupakan salah satu unsur masukan atau input yang berupa unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin, dan metode atau teknologi yang diubah menjadi proses manajemen menjadi keluaran atau output berupa barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Rencana SDM yaitu merekrut karyawan dengan memperhatikan pendidikan terakhir, karena tidak sembarang untuk menguji dan mengolah bahan baku menjadi makanan yang sehat dan higienis. Ada beberapa kualifikasi jabatan yaitu S1 manajemen, D3, SMA atau SMK. Strategi MOP. Dalam usaha ini, strategi operasional yang dilakukan adalah menggunakan bauran pemasaran 4P. Berikut penjelasannya. Yang pertama, produk olahan kami yaitu keripik pisang. Yang kedua, price atau harga produk kami relatif terjangkau. Kami jual dengan harga yang relatif murah untuk orang-orang yang menyukai keripik pisang. Ini kami jual dengan harga 10.000 per bungkus. Yang ketiga, place atau tempat. Produk keripik pisang ini kami pasarkan di sekitar rumah dan di sekitar daerah Lamongan. Yang ketiga, promosi. Teknik promosi yang digunakan yaitu dengan cara mendekati dan menawarkan produk kami secara langsung kepada konsumen yang berminat untuk membeli dan melalui media sosial. Analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Ada beberapa yaitu harga keripik pisang ini cukup terjangkau oleh kalangan masyarakat. Kualitas dari keripik pisang ini sangat terjamin karena dalam proses pembuatannya diutamakan kebersihan dan kesehatan. Keripik pisang ini mempunyai rasa yang manis dan enak. Keripik pisang ini dapat menjadi salah satu alternatif makanan ringan yang praktis dan hemat. Yang terakhir, dapat menjadi pilihan oleh-oleh untuk keluarga. Weakness atau kelemahannya yaitu bahan baku keripik pisang yang mudah rusak. Keripik pisang akan mudah rusak jika penyimpanan yang dilakukan sembarangan atau ditumpuk. Yang terakhir, masalah pemasaran. Apabila ada pemasaran di luar kota yang memberikan alamat yang tidak jelas. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Kondisi masyarakat yang semakin konsumtif sehingga mempermudah untuk memasarkan produk ini.
permintaan pasar yang semakin meningkat. Dengan adanya usaha semacam ini, pangsa pasar di daerah usaha masih memungkinkan untuk ekspansi. Yang keempat, threat atau ancaman. Jumlah kompetitor yang terus meningkat. Munculnya produk baru yang lebih unggul, kenaikan bahan baku karena jumlah semakin terbatas, dan yang terakhir kenaikan harga BBM yang menyebabkan tidak stabilnya biaya yang keluar. Metode promosi dan pemasaran yang pertama adalah lewat brosur. Cara ini cukup efektif untuk memperkenalkan makanan yang saya jual. Yang kedua, melakukan penjualan langsung. Cara ini lumayan efektif karena langsung bertemu dengan pembelinya dan bisa langsung mempromosikan makanan yang dijual. Yang ketiga, melalui internet. Cara ini efektif, walau tak semua orang memakai internet, tapi cara ini cukup memberikan informasi yang lebih kepada orang karena saat ini orang-orang banyak membuka internet seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Shopee, dan lain-lain. Sekian presentasi proposal usaha keripik pisang saya. Semoga bermanfaat.